satu juga. Jadi bahas selama Pak. Kalau awal-awal dulu lah ya tekana Ustaz. Ini ya tidak tekana lalu. Pokoknya satu kelas itu ada 20-25, tidak ada yang bisa satupun. Artinya yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Kalau sekedar giur-giur saja gitu kan. Ya, niat Sabtu disiram saja semuanya sampai selesai. Ya kalau itu yang kita mau kan bagaimana kita beribadah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena hadis-hadis yang berbicara tentang mandi wajib atau tayamum itu ada. Kan kita sudah bahas di awal. Sebuah ibadah khosoh dikatakan baik. Pertama syaratnya adalah ikhlas, kemudian yang kedua itu kan mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kajian kita malam ini tentang mandi wajib dan tayamum mengulang-ulang kembali kajian yang tentunya sudah pernah kita dapatkan. Tidak lain dan tidak bukan agar kita bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena kita tidak mau man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sebuah amal tidak ada perintah dari kami, kan amal itu ditolak. Ya. Jadi jangan sampai kita beramal ternyata amal kita ditolak dengan sebab tidak mencontoh Rasulullah SAW. Nah, baik Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Jadi pembahasan kita malam ini mandi wajib dan tayamum. Mandi atau biasa disebut dengan mandi junub adalah membasahi seluruh badan dengan air suci. Kita lihat landasannya surat Al-Maidah ayat 6. Ya, surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika engkau dalam kondisi junub maka mandilah. Jadi wa in kuntum junuban fattahharu. Jadi kalau kamu junub maka mandilah. Ya. Mandilah. Penjelasan tata cara mandinya di mana? Di hadis Rasulullah SAW. Nah, perintah mandinya ada di sini. Ya. Atau di surat Al-Baqarah ayat 222. Al-Baqarah 222. Kita tengok. Ya. Al-Baqarah 222. Ya. Nah, di sini Allah berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Ini kan berkaitan dengan istri-istri yang sedang haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka sehingga mereka dalam keadaan suci. Nah, mensucikan setelah haid itu ya dengan cara mandi wajib. Nah, ya, mandi wajib. Jadi dua ayat di dalam Al-Quran. Pertama surat Al-Maidah ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 222. Berbicara tentang mandi. Nah, mandi di situ adalah mandi wajib. Nah, Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, penjelasan lanjutannya bahwa mandi wajib atau mandi besar ini wajib dilakukan apabila keluar mani. Ya. Jadi yang pertama apabila keluar mani. Kemudian yang kedua
selesai bersenggama. Jadi kalau suami istri sekalipun tidak mengeluarkan cairan tersebut mani, maka dia tetap wajib untuk mandi. Sebab idzal taqal khitani fawajabal ghusl. Jadi kalau dua kemaluan bertemu maka dia wajib mandi. Keluar tidak keluar air mani tetap dia wajib mandi. Jadi jangan kemudian berpikir kan tidak keluar gitu. Ya. Tapi kalau sudah bertemu, idzal taqal khitani, dua khitan sudah bertemu, maka dia wajib mandi. Baru masuk Islam. Kemudian penyebab mandi besar itu adalah sesudah sadar dari pingsan atau gila. Kemudian meninggal dunia. Sedangkan bagi orang yang junub atau wanita yang selesai haid, selama belum mandi besar atau mandi wajib, diharamkan untuk sholat, untuk tawaf, dan untuk berdiam di masjid. Coba bayangkan kalau seandainya orang tidak paham dengan mandi wajib. Coba bayangkan. Contohlah anak-anak kita, dia sudah balik, kemudian dia bermimpi yang menyebabkan keluar air maninya. Tapi karena dia tidak punya ilmu mandi wajib, dia menganggap itu biasa saja. Bagaimana dengan sholatnya? Coba menurut ibu, Pak. Ibu punya anak nih, dia bermimpi, tapi tidak tahu tata cara mandi wajib. Dianggap itu biasa saja. Pernah tidak ibu bapak bertanya kepada anak, nak, kan wajar ibu bapak bertanya. Kalau anak sudah balik biasa itu Pak. Kamu pernah mimpi enggak? Mimpi basah. Ya. Ada enggak mandi wajib? Jangan dianggap remeh ini bapak ibu. Pernah enggak bapak ibu nanya ke anak, kamu tahu enggak tata cara mandi wajib? Karena di pesantren Ramadan, alhamdulillah ini dibahas ya, tata cara mandi wajib ini dibahas pesantren Ramadan. Jadi dari anak SMP itu kan sudah balik itu. Ya ukuran balik anak laki-laki ya mimpi, ya. Mimpi. Ya. Kalau perempuan kan baliknya itu ketika datang haid. Kalau laki-laki mimpi. Ya, coba bayangkan kalau anak kita tidak bisa mandi wajib. Ya. Yang sengsara kan mereka juga. Termasuk kita yang berdosa karena tidak mengajarkan anak-anak kita tata cara mandi wajib. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Adapun hal-hal yang disunnahkan untuk mandi antara lain adalah ketika hendak menunaikan sholat Jumat. Kalau ini mandi sunnah. Kalau tadi kan mandi wajib. Kalau sebelum Jumat itu mandi sunnah. Ada yang memang memahami mandi sunnah Jumat itu memang sebelum Jumat. Tapi ada yang berpendapat ketika dia mandi pagi hari untuk pergi bekerja, dia niatkan untuk mandi sunnah Jumat, maka itu bisa dihukumi mandi sunnah Jumat. Karena kan sulitnya seseorang untuk mandi ketika dia sudah pergi bekerja, Bu. Nyola pai ke kantor. Adimanya ke mandi beko di kantor. Maka ketika dia mandi pagi hari sebelum berangkat bekerja, dia niatkan bahwa itu hari Jumat, dia mandi sunnah, insya Allah ada ulama berpendapat bahwa itu masuk dalam kategori mandi sunnah. Ini bagi bapak-bapak. Allahu a'lam bishawab. Ya, sholat 2 hari raya. Atau bagi yang berhaji mulai ketika hendak wukuf di Arafah, sesudah memandikan jenazah, dan juga hendak ihram. Itu ada mandi sunnah. Ya, ini berbicara tentang mandi. Nah, sekarang bagaimana tata cara mandi wajib itu? Ya, bagaimana tata cara mandi wajib? Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, ini kan dalam rangka mengulang-ulang kembali. Mana tahu, ya, sama dengan wudhu kemarin kan, diulang-diulang. Rupanya ada tata cara wudhu itu yang salah rupanya, yang tidak ada penjelasannya dalam hadis Rasulullah, ya kan? Nah, maka mengingat-ingatkan kembali. Kalau Bapak Ibu punya kitab Bulughul Maram karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ini adalah ahli hadis mazhab Syafi'i di tahun 1449 Masehi lah sekitar itu. Ahli hadis beliau. Ya, Bulughul Maram. Kalau yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ada diterjemahkan oleh Al Hasan Bandung. Itu sudah pakai terjemahan. Nah, jadi di babul ghusli,
wa hukmul junub. Ya, babul ghusli wa hukmul junub. Jadi bab mandi dan hukum junub. Di hadis 128 ini dijelaskan oleh Aisyah. Ya, dijelaskan oleh Aisyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Aisyah, ya, dari Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah atasnya, qalat, Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah, apabila mandi junub, ya, yabda'u fayaghsilu yadaihi. Jadi jelas di dalam hadis ini Nabi kalau mandi junub yang diawali pertama sekali itu apa? Yabda'u, dimulai, fayaktasilu yadaihi, dengan cara mencuci kedua tangannya. Jadi yang pertama tentu mencuci kedua tangan, ya, cuci, ya, cuci kedua tangan, ya. Kemudian summa yufrigu biyaminihi ala shimali, yufrigu biyaminihi ala shimali. Jadi summa yufrigu biyaminihi ala shimali. Jadi menuangkan air dengan tangan kanan, biyamin, yamin, ala shimali, ke tangan kiri. Ini tujuannya jelas Bapak Ibu, paham kan? Kenapa dituangkan ya air dari tangan kanan ke tangan kiri? Karena setelah itu terbayang oleh kita apa yang akan dilakukan. Yang pertama kan memulai mencuci tangan. Siap tuh mengambil air, dituangkan. Ya kalau sekarang kalau pakai gayung tentu gayung itu dipakai oleh tangan kanan gitu ya. Ya kalau tidak ada gayung kan diciduk air dipindahkan ke tangan kiri. Ya kalau ada gayung ya pakai gayung. Tapi dipindahkan ke tangan kiri. Ya. Jelas. Kenapa kemudian air itu dituangkan ke tangan kiri? Karena selanjutnya apa? Fayaghsilu farjahu. Karena kemudian kita akan mencuci kemaluan kita dengan tangan kiri. Makanya jangan pernah mencuci kemaluan pakai tangan kanan. Ya. Yang diajarkan oleh Rasulullah mencuci kemaluan itu pakai tangan kiri. Jadi di sini jelas. Fayaghsilu farjahu. Mencuci tangan, menuangkan air ke tangan kiri, tujuannya untuk membersihkan kemaluan. Ya, bersihkan kemaluan. Farjahu. Summa yatawadda'u. Setelah itu apa? Berwuduk. Summa yatawadda'u. Yang namanya berwuduk ya sama dengan wuduk ketika akan sholat. Sama. Tidak ada perbedaannya. Apakah berbeda nanti wuduk ketika akan sholat dengan wuduk ketika mandi wajib? Ya. Apakah berbeda? Tidak. Sama. Sama saja. Ya. Summa yatawadda'. Summa ya'khudul ma'. Setelah selesai ambil wuduk, summa ya'khudul ma', ambil lagi air. Ya. Fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ar. Jadi summa ya'khudul ma', lalu mengambil air. Berarti mengambil air menggunakan tangan. Fayudkhilu asabi'ahu, memasukkan jari jemari tangannya. Di sini tidak disebut apakah kanan dan kiri. Pendapat ulama berarti ke 10 jari, Pak. Ya. Summa ya'khudul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usulis syar. Usul. Di pokok-pokok rambut itu. Jadi masuk dia. Kalau sekarang tentu bisa dibantu menggunakan sampo atau keramas namanya. Ya. Fayudkhilu asabi'ahu fi usulis syar. Ya. Summa hafana ala ra'sihi salasa hafanat. Ya. Jadi fayudkhilu asabi'ahu fi usulis syar summa hafana ala ra'sihi salasa hafanat. Kemudian menyiramkan air ke kepalanya itu 3 kali siraman. 3 kali siraman. Ya. Jadi ya fayudkhilu
Sumaya khudul ma, diambil air, dimasukkan, itu yang disebut keramas tadi itu. Ya, kalau kita pakai bahan untuk keramas yaitu keramas. Lalu kemudian disiramkan air ke atas kepala 3 kali. Ya. Nah, kemudian apa lagi? 3 kali ya. Nah, makanya di sini kalau ingin mendapatkan